Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid At-Tarbiyah Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo, dengan mengangkat topik Fadilah Bulan Sya'ban dan Nisfu Sya'ban. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ارتضى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, setiap khatib yang naik ke mimbar senantiasa mengawali dengan menyampaikan wasiat tentang pentingnya bagaimana kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan ini yang senantiasa terpatri dalam sanubari kita, untuk kita aktualkan dalam amal yang nyata, dalam wujud amal yang solih. Dan Allah sendiri menegaskan, man amila sholihan min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan beramal solih wa huwa mu'minun, dan dia tetap beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan penghidupan dan kehidupan yang baik. Maka melalui ketakwaan ini, mudah-mudahan kehidupan yang baik yang Allah janjikan, Allah berkenan membentangkan jaminan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat buat diri kita, istri kita, anak turun kita, laki-laki maupun perempuan, hingga mudah-mudahan Allah menakdirkan kita dan keluarga kita serta anak turun kita termasuk orang yang solih-solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli kebajikan, dan tentu mudah-mudahan selamat di dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat tanggal 23 Januari yang bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah. Maka mengiringi bulan Sya'ban atau Jumat pertama di bulan Sya'ban ini
saya akan mengangkat topik tentang fadilah bulan Sya'ban dan fadilah ubudiyah di malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menurut ahli hikmah, Sya'ban itu dari huruf shin, ain, ba, alif dan nun yang kemudian dijabarkan shin berarti syaraf. Apa itu syaraf? Bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah sesudah bulan Ramadan. Wa syafa'ah, bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh dengan pertolongan Allah sesudah bulan Ramadan. Kemudian ain adalah izzah, keagungan, ba-nya adalah birrun, alifnya adalah alfan dan nunnya adalah nur, yang berarti bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan pertolongan Allah, bulan yang diagungkan oleh Rasulullah dan penuh keagungan, bulan yang penuh dengan kebajikan. Dan di bulan Sya'ban, bulan yang digunakan untuk mengasah kesantunan, kelembutan hati, dan jikalau itu dilakukan maka Allah akan memberikan cahaya kebaikan dan kebajikan bagi siapapun yang memanfaat bulan Ramadan dalam rangka mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan. Karena itu, jikalau kita dalam pujian di Masjid Langgar Musola dengan pujian Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, yang artinya Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah pada kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur ini sampai di bulan Ramadan, sehingga di dalam bulan Ramadan nanti betul-betul mampu meningkatkan kualitas ubudiyah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selaras dengan kemuliaan bulan Ramadan, bulan Sya'ban itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam Sunan Nasai, hadis 2317, sahabat yang meriwayatkan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid berkata, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu Sya'ban. Wahai Rasulullah, bukankah apa yang engkau lakukan, engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini, dan apa yang mendorongmu untuk berpuasa di bulan bulan Sya'ban ini? Qala, maka Rasulullah menjawab dengan sabdanya, dzalika syahrun, bulan Sya'ban adalah bulan yang fulun nas, yang manusia melupakannya. Baina Rajab wa Ramadan, adalah bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan yang sebagian manusia melupakannya. Maksudnya adalah tidak sedikit manusia yang menyia-nyiakan ibadah di bulan Sya'ban itu. Bahkan kelanjutan di situ disebutkan wa huwa syahrun, Sya'ban adalah bulan turfa'u fihil a'mal, adalah bulan, di dalam bulan Sya'ban itu adalah diangkat, dilaporkannya amal-amalnya manusia ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Fahabbu, dan aku senang, anturfa'u amali, jikalau tatkala dilaporkan amalku, wa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa. Inilah yang kemudian yang dalam riwayat yang lain, bahwa tidak ada bulan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk berpuasa melebihi dari bulan Sya'ban. Jadi satu ketika Rasulullah pernah berpuasa 2 bulan berturut-turut dari bulan Sya'ban nyambung bulan Ramadan. Ini berarti Rasulullah pernah puasa di bulan Sya'ban 1 bulan penuh tanpa jeda, dan dilanjutkan kemudian di bulan Ramadan. Maka inilah yang kemudian menjadikan bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang kemuliaannya sesudah bulan Ramadan. Dan benar jika kemudian Sya'ban itu dikatakan syarafun, syafa'ah, izzah, birrun, alfan dan nur, bulan yang di situ bulan penuh dengan kemuliaan,
pertolongan, keagungan, kebajikan, dan kelembutan serta cahaya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lantas apa dengan nisfu Sya'ban yang sekarang adalah tanggal 4, berarti kurang 11 hari lagi masuk dalam pertengahan bulan Sya'ban yang lebih kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu Sya'ban? Pertengahan bulan Sya'ban. Di mana letak pertengahan bulan Sya'ban? Adalah di tanggal 14 malam 15. Yang biasa di masjid kita, termasuk Masjid At-Tarbiyah ini, di dalam bulan nisfu Sya'ban ini, di habis maghrib melakukan banyak mujahadah dan munajat. Mujahadah dan munajat kita apa dasarnya? Maka munajat kita, mujahadah kita di malam nisfu Sya'ban itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Di dalam hadis Imam Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, hadis 1378, disebutkan an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Rasulullah? Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, apabila ada di malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka sholatlah pada malam harinya, wasumu yaumaha, dan berpuasalah pada siang harinya. Hadis inilah yang mendasari bahwa ketika masuk malam nisfu Sya'ban, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak dan memperbanyak mujahadah dan munajat kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah memperbanyak qiyamul lail, faqumu lailaha, maksudnya adalah sholatlah di malam harinya. Dan sholat itu bisa sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bisa sholat berarti doa, banyak berdoa di malam nisfu Sya'ban itu. Dan di siang harinya wasumu naharoha, dan berpuasalah pada siang harinya. Alasannya fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yanzilu fiha, turun di dalam malam nisfu Sya'ban itu, li ghurubi syamsi, pada saat sejak tenggelamnya matahari, ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Dan Allah berfirman, fayaqulu, berfirmanlah Allah, ala mim mustaghfirin, ingatlah di antara orang-orang yang berdosa yang kemudian mohon ampun, maka Allah menjawab fa'aghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya. Ala mim mustarzikin, orang-orang yang kekurangan rizki dan minta dilimpahkan rizkinya, maka Allah menjawab farzuquhu, maka aku akan memberikan rizki. Ala mim mubatala, dan ingatlah orang-orang yang sedang diuji, ujian apapun bentuknya, maka jawaban Allah fa'u'afiyahu, maka aku akan memaafkan, aku akan meringankan ujiannya. Ala kada, ala kada, ala kada. Dan ingatlah demikian. Ini berarti Allah akan menjawab apapun yang kita munajatkan, hatta tatlu asrul fajru, hingga terbit fajar. Berarti dari habis maghrib sampai sebelum subuh kita dipersilahkan untuk meminta apapun. Yang sakit, mintalah kepada Allah untuk disembuhkan. Yang terhimpit dengan himpitan hutang, mintalah kepada Allah untuk diberi kekuatan dan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Hajat apapun, maka sesuai dengan hadis ini, Allah akan mengabulkan apa yang kita munajatkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa di malam nisfu Sya'ban itu kita lebih banyak mempergunakan dengan Yasin? Kita bisa meminta kepada Allah dengan apapun. Sekali lagi, kita bisa meminta kepada Allah dengan bahasa apapun, dengan kalimat apapun. Tapi kenapa saat kita berjamaah kita menggunakan Yasin untuk berdoa? Setelah itu dengan 3 kali kita membaca surah Yasin. Yang pertama kita minta diberkahi umur kita, yang kedua kita minta diberkahi rizki kita, yang ketiga kita minta diberi kekuatan untuk mampu melakukan ubudiyah hingga kita
ketika mengakhiri dan terakhir hidup kita, mudah-mudahan kita diberi umur yang husnul khatimah, maka dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis 19.415, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa yasin qalbul Quran, yasin adalah jantungnya Al-Quran, la yaqra'uha rajulun yuridullaha tabaraka ta'ala wa daral akhirah, dan tidak seorang pun laki-laki yang membaca Yasin itu hanya semata-mata mengharap ridha Allah dan mengharap balasan di akhirat kelak, illa ghufira lahu, kecuali dia akan diampuni dosanya. Artinya ketika kita baca Yasin, bahwa dengan membaca Yasin itu kita semata-mata mengharap ridha Allah, maka janji Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa kita. Dan di akhir hadis itu Rasulullah memerintahkan waqra'uha ala mautakum, maka bacakan Yasin atas orang-orang yang meninggal kalian. Maka tidak heran jikalau kita setiap Kamis malam Jumat kita membaca Yasin dengan majelis zikir Yasinan dilanjutkan dengan tahlilan, adalah merupakan cermin dalam melaksanakan hadis ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hidup yang kita jalani terus bergulir. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi paling tidak di bulan Sya'ban ini kita lebih banyak meminta kepada Allah, kapanpun sang malaikat maut datang, mudah-mudahan umur kita barokah, keluarga kita berkah, rizki yang Allah berikan pun rizki yang berkah, anak turun kita pun berkah. Mudah-mudahan kita, istri kita, dan anak turun kita selamat dan diselamatkan oleh Allah dari godaan setan dan dari ketergelinciran dari setan yang menggelincirkan kita dari ridha Allah. Dan mudah-mudahan hidup ini senantiasa mendapatkan anugerah ridha Allah berupa keselamatan, kebahagiaan, keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allaha amarakum bi amri badam nafsi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabati ajma'in. Wardallahu ma'ala khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyya min syarri ma syarratin. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina. Ya Allah, di bulan Sya'ban ini izinkanlah kami bermunajat memohon pinta kehadirat-Mu ya Allah. Berapapun sisa umur yang Engkau berikan, berkahilah umur kami hingga ketika sang malaikat maut datang, Engkau mampu membimbing kami ya Allah tetap dalam kondisi husnul khotimah. Berkahilah setiap rezeki yang Engkau berikan pada kami, sehingga dengan keberkahan itu, rezeki itu tetap dapat kami pergunakan untuk sebagai bekal kami mengabdikan diri kami kepadamu. Berkahilah istri dan anak turun kami, sehingga Engkau memudahkan kami untuk mewujudkan keluarga kami menjadi keluarga yang tentram dan damai, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang Engkau selamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Bimbinglah ya Allah setiap detak jantung kami, setiap desah nafas kami, setiap jengkal langkah kami untuk tetap terpatri dalam pengabdian kami hanya kepadamu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Istajib du'aana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فليذكركم واسأل فاتيتكم ولذكر الله جل وأكبر وأقم